belakangan ini saya malah bersyukur ya, banyak yang fitnah Islam gitu. malah bersyukur gimana itu Bang ceritanya? Ya karena mereka berusaha sekuat tenaga dan semampu mereka untuk memadamkan cahayanya Allah, nggak akan bisa. Apapun ras kita, bahasa kita, Islam ini mengajarkan semua seragam, sama. Bahasa yang dipakai sama, tata cara sama. Bahkan kalau di Quran sendiri, menyakiti satu orang manusia sama dengan menyakiti seluruh umat manusia. Itu cuma ada di Islam. Itu yang ada dalam Islam itu. Bagaimana kita sudah belajar tentang Islam, kita makin meningkatkan dan mengembangkan iman Islam kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Selamat datang di Rukun Podcast. Ini dia aktivitas gue. Cowok itu suka yang cepat dan praktis. Apalagi kegiatan yang super padat kayak gue, dari mulai olahraga sampai kerja. Bara for Men terbuat dari bahan alami pilihan, fresh, praktis, melembabkan dan menyehatkan kulit. Bikin hari lo makin pede. Bara for Men, cara simple menjadi versi terbaik lo. Mas Sigit belum ada ya? Belum. Oh ya udah. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum kita berangkat ke studionya Mas Dewa, gue mau ngabarin nih kalau ada produk keren untuk membersihkan wajah bagi para pria. Ini dia nih, Bara for Men. Cara simpel dan efektif untuk para pria aktif di luar dengan menggunakan face wash dan face cream. Kulit tetap terawat, sehat dan fresh. Bahan-bahannya tuh berkualitas dan cocok untuk semua jenis kulit kalian yang gak mau ribet. Yuk beli produk Bara for Men di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum Bang Dewa, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih, Ane bisa sampai di studio Antum ini. Sama, Ane juga makasih sudah mampir jauh-jauh ke Bekasi. Alhamdulillah. Jadi buat sahabat Rukun, Bang Dewa ini tuh kita ketemu di Masjid Sunda Kelapa ya. Ya. Waktu itu Sarasehan Mu'alaf, dan alhamdulillahnya Rukun bisa silaturahmi dengan media, dengan influencer, dengan ustadz, dengan dai. Antum nih gimana? Ane manggil abang, ustadz, atau gimana nih? Takutnya salah nih, kurang ihtiram sama antum Bang nih. Dewa. Bang Dewa aja ya, Masya Allah. Kan beda setahun kita. Ngarep. Tahun 2000 atau 2001 Bang. Masya Allah Bang. Jadi Bang Dewa ini kan cukup terkenal sebenarnya di dakwahnya, kebetulan juga secara journey perjalanan hidup mu'alaf dulu, sekarang udah menjadi seorang muslim yang insya Allah istiqomah ya Bang ya. Mantan mu'alaf ya, yang cukup banyak banget tuh di videonya. Nah tapi dari kita kepo, terlepas dari keyakinan sebelumnya mungkin di video-video lain sudah ada, kenapa akhirnya memilih Islam dulu itu Bang? Sebenarnya simpel sih, sederhana. Memilih Islam pertama karena belajar, kedua karena Islam benar. Itu saja. Belajar dan Islam itu benar. Yang disayangkan itu banyak umat Islam, baik itu yang Islam dari lahir atau Islamnya memang dia mu'alaf, tapi tidak mau belajar tentang Islam. Itu yang jadi masalah. Nah kalau kita belajar tentang Islam, saya tuh merasa belajar Islam ini seperti menyelam ke laut. Jadi makin dalam kita menyelam itu makin kering, makin dahaga rasanya. Jadi haus, pengen belajar lagi, cari tahu lagi. Bahkan beberapa riwayat pun menyampaikan bahwa sekalipun umur kita 10 juta tahun, itu nggak akan cukup untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam ini, ilmu-ilmu Allah ini nggak akan mungkin. Makanya begitu lihat indahnya Islam, awalnya sih sederhana, maksudnya kenapa Islam dimusuhin? Dulu pikirannya gitu. Ya, agama ini banyak di dunia ini. Kenapa Islam dimusuhi? Kenapa Islam difitnah? Kenapa yang teroris cuma agama Islam? Gitu? Dan kenapa Islam itu kuat dan teguh menjalankan semua syariat-syariat Islamnya, tidak terpengaruh sama modernisasi. Walaupun ada umat Islam yang terpengaruh sama modernisasi, banyak yang haram-haram sudah dihalalkan, dianggap halal oleh mereka, kayak pacaran, mungkin minum khamar atau segala macam, itu dianggap tidak haram lagi. Tapi selebihnya orang-orang yang belajar tentang Islam, mendalami tentang Islam, dia menjalankan syariat sepenuh hati. Masya Allah. Ini orang-orang yang
Kalau dulu saya melihatnya Islam itu teroris, ternyata begitu sudah Islam, saya melihat orang-orang Islam ini cuman orang-orang yang ingin dekat sama Allah. Tidak mengabaikan dunia, tetap dunia ini sebagai ladang untuk mencari amal, tapi mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di dunia untuk bekal di akhirat. Ini luar biasa. Nggak ada konsep agama seperti ini. Itu belajar berapa lama? Waktu statement mengenal Islam kan konotasinya negatif semua tuh yang disebutin tadi. Belajar berapa lama sehingga akhirnya oh ternyata memang ini jawaban dan benar tadi menurut kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, Bang? Makanya bersyukur ya waktu belajar Islam itu nggak habis kontrak hidupnya gitu kan. Kalau habis kan al-kafirun. Tapi alhamdulillah setelah belajar makin dalam, belajar makin yakin tentang Islam sampai memutuskan 2017 itu bersyahadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang belajar Islam ini tidak bisa sebentar, tidak bisa sedikit, karena memang banyak sekali yang harus dipelajari dalam Islam ini, luar biasa. Masya Allah. 5 tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar untuk belajar. Itu di masa-masa transisi dari SMA ke kuliah, sampai ke kuliahan, tetap masih main musik, tetap masih di studio rekaman, masih recording. Selalu timbul pertanyaan, kenapa Islam? Kenapa Islam? Dan belakangan ini saya malah bersyukur ya, banyak yang fitnah Islam gitu. malah bersyukur gimana itu Bang ceritanya? Ya karena mereka berusaha sekuat tenaga dan semampu mereka untuk memadamkan cahayanya Allah, nggak akan bisa. Tapi itu benar-benar antum fenomena seperti itu dirasakan? Iya. Iya, ya, kayak sekarang deh, siapa Paludan, siapa namanya Paludan yang bakar Quran itu. Oh iya. Lihat begitu hebohnya tentang pembakaran Quran ini. Akhirnya apa? Orang belajar tentang Quran, sama tentang berita tentang terorisme dari mulai 9/11 dulu. Apa? 11 bukan 11. Iya, 2001. 9/11. Itu mereka tuh malah cari tahu apa sih yang diajarin Islam ini? Apa sih yang ada di Al-Qur'an, kok bisa mereka melakukan bom bunuh diri, terorisme. Oh, ternyata begitu tahu. Oh, ini indah kok Islam. Dan ternyata ya yang teroris-teroris itulah yang salah mencerna tentang Islam. Itu pertama. Kedua, ya pihak-pihak ketiga yang ingin menjatuhkan Islam. Islam tuh cuek aja kok, beneran deh. Islam itu bangun tidur sampai dia tidur kembali itu ibadah saja. Iya. Cari nafkah, kerja, ibadah. Kayak antum jalan ke sini ini setiap langkahnya ibadah. Amin. Kemudian dia mau bikin karya apapun, cari nafkah buat keluarga tadi, atau dia bertemu silaturahim dengan saudara-saudaranya atau kenalan-kenalannya, itu sudah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Bahkan tersenyum saja pun ibadah. Ini Islam luar biasa. Masya Allah. Begitu dalam belajar, begitu banyak belajar, ya makin melihat bahwa Islam ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi, rahmatan lil alamin. Dan orang suka salah mengira Islam ini yang bawa Nabi Muhammad. Apa yang membuat kesalahan bagi Bang Dewa? Iya, kalau memang Islam yang bawa Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi sebelumnya apa agamanya? Nabi Adam, Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, apa agamanya? Jadi ini sebenarnya mengubah perspektif ya? Ya, karena Islam ini satu-satunya agama yang Allah turunkan. Makanya dalam Al-Quran itu selalu bentuk katanya itu din. Tunggal, bukan jamak adian gitu. Agama-agama tidak, tapi tunggal din. Lakum dinukum waliyadin, inna dina selalu din. Tandanya apa? Bukan ya surat Al-Hajj 78. Allah menyebut kalian umat Islam itu sejak dulu. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Nabi dan Rasul itu diturunkan oleh Allah untuk menegakkan Islam. Karena apa? Manusia ini lupa terus. Sudah diturunkan Nabi, taat sebentar, menyimpang lagi. Turun lagi Nabi, taat sebentar, menyimpang lagi terus. Makanya dengan berdakwah itu, dakwah ini ngajak ya. Yang saya lakukan ini ngajak, bukan menggurui, bukan taklim, bukan mengajar. Mengajak, karena dakwah ini ngajak, ayo ke masjid yuk, yuk baca Quran yuk gitu. Ini kan luar biasa. Bahkan ya zaman sekarang ini kalau kita sehari-hari, ini ada Al-Quran nih, terus ada handphone. Kira-kira
Dua benda ini mana yang bikin kita stres kalau ketinggalan? Maaf omong ya, jujur nih ya, lebih banyak pasti handphone. Pasti. Tapi ada yang bilang, wah di handphone saya itu ada Al-Qur'annya juga. Iya, Ya, digital beda. mushaf. Al-Quran dengan digital yang ada di HP dengan mushaf itu berbeda. Kita baca Quran di handphone tak perlu berwudu. Bahkan dalam keadaan hadas pun tidak ada masalah. Tapi kalau mushaf lain, harus suci, berwudu. Kemudian yang saudara-saudari kita yang muslimah harus suci juga, tidak boleh dalam keadaan haid. Itu kan jelas beda. Belum pernah zaman sekarang itu ada yang kita ketemu orang menangis di pojokan, kenapa? Ketinggalan Al-Quran saya itu. Nembak sekali itu buat kita semua. Iya, Islam itu begitu indah. Jadi kalau bahasa guru saya, kejar Allah, dunia kau dapat. Kejar dunia, iya kau dapat. Misalnya kerja dari gelap sampai gelap lagi, matahari belum keluar sampai matahari tenggelam. Kejar uang dapat, Tapi kalau kata orang Bekasi di sini itu uang setan dimakan jin. Habis saja. Nggak tahu kemana ya. Iya, padahal kemarin duit banyak kok habis saja. Nah, kalau mengejar Allah dengan kita ibadah, berapa lama sih sholat? Berapa lama sih kita ke masjid? Dibandingkan dengan kesibukan kita main game, main HP, mabar. Ya, one day one juz, wah kebanyakan gitu. Ya baca WhatsApp 5 juz dia. Ya kebanyakan baca WhatsApp, tapi yang ngasih syafaat itu kan Al-Quran. Cara komunikasi kita dengan Allah ya dengan Quran. Nggak mungkin dengan WhatsApp, Allah apa kabar gitu, nggak. Tapi dengan Al-Quran. Cara kita berkomunikasi, kita dapat. Bahkan kalau kita mau mencerna, setiap kita kan punya masalah nih. Punya problem, punya kesulitan. Coba deh sekali-sekali lagi ada banyak masalah, kesulitan, suntuk gitu ya, pikiran kita. Kita lagi cari solusi, sekali deh coba buka Quran, sembarang saja. Sembarang saja, bismillah. Buka Ayat Quran mana aja? Ayat mana saja. Lembar manapun, halaman manapun. Sembarang saja. Buka. Jangan kaget kalau ketemu jawabannya di situ. Itu sudah sering sekali terjadi. Dan itu makanya saya bilang Al-Quran cara kita komunikasi dengan Allah. Anak muda sekarang lupa baca Quran, dibilang nggak gaul katanya. Bahkan kemarin data dari MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, 76% ya, 76% mahasiswa angkatan baru yang 2021, 2022, 76% tidak bisa baca Quran. Karena kan beberapa kampus-kampus negeri ini yang Jabodetabek itu kan ada materi tentang Islam, dan itu untuk mereka mahasiswa yang beragama Islam. Itu di Jabodetabek aja apa seluruh Indonesia? Jabodetabek. 74%. 76%. Itu bukan angka kecil ya. Ya iya dong, apalagi yang nggak bisa baca Al-Quran. 76% tidak bisa baca Quran. 82% tidak mengerti syariat Islam. Nggak ngerti hukum-hukum Islam. Tanpa harus mereka cari tahu nih hukumnya benar nggak. Ini caranya gimana. Ini pemakaiannya gimana, nggak belajar. Subhanallah. Sayang kan. Sayang. Jadi jangan-jangan ibadah kita selama ini Allah nggak pernah terima. Buat apa kita sholat nunggang-nungging, ternyata tidak ada yang Allah terima. Ini kan kerugian besar. Makanya dalam Al-Quran tuh selalu dibilang sesungguhnya kalian manusia itu merugi. Kenapa? Tidak paham ilmunya. Dan segala sesuatu yang dikerjakan ini tidak berdasarkan atas niat kepada Allah. Saya kasih cerita. Ada kiai punya 2 murid. Namanya Ali sama Hasan. Ali sama Hasan. Si Ali ini punya kebun singkong. Wah, pagi-pagi dia lihat kebunnya, rawat kebunnya, kemudian ada yang sudah dirasa sudah cukup untuk dia panen, dia cabut, dia lihat, oh singkongnya bagus nih. Teringat sama gurunya, ustadznya sama kiainya, bawain lah ke rumahnya kiai. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, bukan niat apa-apa. Sampai ke rumah kiainya, assalamualaikum Pak Kiai, ini tadi lihat di kebun singkongnya bagus nih, buat kiai insyaallah. Ya udah taruh belakang. Terus bilang kiainya sama istrinya, Mi, ini si Ali bawa singkong.
Kasihan lah kalau pulang tangan kosong. Punya apa kita? Ya kita nggak punya apa-apa, Bi. Oh, kemarin tuh ada orang ngasih kita kambing. Daripada nggak diurus tuh kambing, kasih Ali aja. Nah, nih kambing, Li. Bawa pulang, makasih singkongnya. Masya Allah. Bayangkan. Singkong dapatnya kambing. Bawa singkong, lillahi ta'ala. Masya Allah. Niatnya karena Allah, dia pulang bawa kambing. Ketemu di jalan sama Hasan. Dari mana, Li? Dari rumah Kiai. Itu kambing, nggak tahu, dikasih. Tadi bawa singkong, dikasih kambing sama Kiai. Oh, otak bisnisnya jalan nih. Kalau otak bisnisnya Hasan. Kalau aneh ngasih sesuatu pasti dapat balasan lebih gede nih mikirnya ya. Nggak kasih yang lebih daripada singkong, dapatnya lebih daripada kambing kan gitu. Beli durennya montong, beli duren montong. Oh, Assalamualaikum Pak Kiai. Masya Allah montong apa mahal nih. Oke, buat Kiai lah, ikhlas insya Allah gitu. Kasih, bilang lagi sama istrinya, Umi, ini si Hasan bawa duren montong nih. Kasih apa nih? Nggak kasihan kan kalau pulang tangan kosong. Nggak punya apa-apa. Tadi kambing satu udah dibawa sama Ali. Iya. Oh itu aja tuh singkongnya Ali. Kasih lagi. Kasih singkong aja udah. Daripada nggak kemakan kan. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita niatkan apapun yang kita kerjakan karena Allah sudah. Insya Allah manis buahnya. Sabar itu manis, ikhlas itu manis. Jadi nggak kita berpikir tentang dunia saja. Kejar uang, kerja, lembur, mati-matian kejar uang. Padahal kita tahu uang nggak kita bawa mati. Tapi kalau kejar Allah, ibadah, baca Quran, zikir, minta ampun sama Allah, istighfar. Karena para nabi itu mengajarkan kita untuk selalu minta ampun. Ya seperti Nabi Ibrahim dibakar tengah di api sebesar itu, nggak pernah bilang ya Allah, nggak mungkin saya bisa tahan di api. Allah tahu, Allah yang ciptakan kita. Allah ciptakan manusia bukan buat di dalam api. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nggak pernah berdoa ya Allah nggak bisa hidup saya di dalam perut ikan paus. Ya Allah tahu, nggak ada Allah ciptakan manusia untuk hidup di dalam perut ikan paus. Tapi apa yang para nabi ajarkan ke kita? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya orang zalim. Ampuni aku. Nabi loh, minta ampun. Mengaku zalim lagi. Ya, ngaku zalim lagi. Kita yang zalim beneran, nabi bukan, tetangga nabi bukan. Tapi ngerasa baru berapa hari sholat di masjid rutin kayaknya udah orang suci banget. Terus berubah hijrah gitu ya. Kan banyak orang sekarang hijrah tuh hijrahnya pakaian aja. Iya. Tapi hatinya belum. Masih dengki, masih iri sama saudara-saudaranya. Masih mempermasalahkan hal-hal yang khilafiyah. Nah ini kan masalah. Makanya suka bilang umat Islam nggak bisa bersatu. Yang tidak bisa bersatu itu hatinya. Kalau hatinya sudah bersatu, siapa yang bisa lawan umat Islam? Umat Islam dari dulu itu berperang, jumlahnya saja selalu lebih sedikit dibandingkan musuh-musuh Islam. Iya, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Jumlah umat Islam lebih sedikit dibandingkan musuh-musuh Islam. Tapi Allah selalu menangkan. Selalu menang. Bayangkan Persia dengan pasukan gajahnya luar biasa. Kalah oleh dua orang bersaudara. Koko bin Amru dan adiknya, Masya Allah. Gak pernah Allah, kecuali perang Uhud ya. Itu pun juga kelihatan. Dan karena apa? Setelah perang Badar ini, orang banyak yang jihad yuk. Iya. Keren nih. Kan perspektifnya gitu. Berubah. Nawaitunya bukan lagi kepada Allah. Akhirnya apa? Yang tadinya gak pernah jihad, latah nih jadi ikut jihad. Ikut di perang Uhud, dikasih cobaan sama Allah nih, ghanimah. Harta rampasan perang. Berebut harta. Umat Islam kalah. Hanya itu. Sisanya selalu Allah menangkan. Nah sekarang umat Islam banyak, tapi kenapa belum Allah menangkan? Nah, karena hatinya. Hatinya belum satu. Kita aja teman-teman sesama mu'alaf aja masih ada dengki, hasad, iri, segala macam. Ya sifat manusianya ya. Kita cuma bisa banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Sudah, semua niatkan saja kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan. Kita niatkan ibadah pada Allah,
Ya namanya kerja cari uang wajar lah, karena kan kita membutuhkan untuk hidup. Tapi kita utamakan kejar Allahnya. Pada saat kita kejar Allah, Allah suruh dunia, suruh uang, itu cari kita. Hei duit, sini kamu. Cari tuh Sigit. mau dia ngumpet ke lubang biawak juga, pokoknya samperin. Itu ibadah. Masya Allah. Makanya cara kita ibadah yang harus kita benahi. Makanya banyak teman-teman hijrah ini, saya hijrah. Tapi hijrahnya belum dari hati. Baru busana saja. Baru luar saja. Dalamnya belum. Nah ini yang dalamnya kita benahi. Nggak masalah penampilan dia seperti apapun. Makanya di Bekasi ini ada teman-teman pengajian. Pengajian tuh anak pang. Anak pang? Makanya namanya keren kan? Pengajian. Terus ada teman-teman ekspas, ekspreman pasar. Ada teman-teman ekspreso, ekspreman Solo. Ada teman-teman geng motor. Ya kan? Biker subuhan. Masya Allah. Itu Istiqomah ngadain kegiatan-kegiatan? Bahkan mereka terus mengajak orang-orang lain. Ngajak teman-temannya, yuk bro. Mereka tetap kegiatan anak muda ya kayak nongkrong, San Mori, jalan-jalan keliling kota, pawai mota macam. Tapi tetap masjid mereka jadikan center point. Nah itu dia. Dia jadikan center point. Contoh misalnya bro, ntar malam jadi nggak main futsal? Jadi jam berapa? Jam 8. Ngumpul di mana kita? Ngumpul jam 7 ya di masjid. Kita sholat isya dulu. Sholat isya baru kita ke lapangan. Cakep. Kita kan mati kapan aja bang. Mas, betul nggak? Nggak harus tua, dan nggak tahu kapannya. Bisa aja pulang syuting meninggal. Yang belum ada narasumber abis wawancara meninggal belum. Tapi host biasanya. Aduh. Ya gitu. Karena memang kita nggak tahu, bisa aja sih terjadi, tapi jangan dulu dong kayaknya. Bisa kapan aja. Makanya persiapan kita. Karena yang jadi masalah kan bukan meninggalnya. Sudah siap belum bekalnya. Kita meninggal bawa apa? Bekasi aja jauh nih. Jauh banget. Kan? Apalagi akhirat. Nggak bisa balik lagi kita. Nggak bisa nyari minimarket. Lupa bawa minum apa. Kita nggak punya bekal sama sekali. Itulah kita mulai dengan yang paling pertama niatkan semua karena Allah. Sudah. Masya Allah. Bismillah. Sudah. Lillahi ta'ala saja. Bang, tapi kalau ngelihat dari penelusuran 5 tahun tadi, dan ternyata fenomena kita, orang Islam itu masih banyak yang dari segi hati dan segi busana yang berbeda. Terus orang Islam itu beribadahnya itu seumur hidup. Apa akhirnya memenuhkan pembenarannya di Islam? Hingga akhirnya mau mu'alaf nih bang. Sedikit aja ya tentang agama-agama selain Islam. Apalagi agama saya terdahulu. Ini setiap wilayah beda. Prakteknya beda. Tata caranya beda. Doanya beda. Semuanya. Makanya nggak usah heran kalau ada rumah ibadah agama saudara kita yang lain selain Islam itu. Dia bisa berjejer 4, 5, 6. Ya kan? Berjejer loh satu tempat. Belum pernah ada masjid sebelah-sebelahan sama masjid, nggak ada. Iya. Ya kan? Karena dimanapun kita, apapun ras kita, bahasa kita, Islam ini mengajarkan semua seragam, sama. Bahasa yang dipakai sama, tata cara sama. Tadi kita sholat asar. 4 rakaat kan? Iya dong. Sama. Saya kemarin ke NTT, ke Sulawesi, sama ternyata. Asarnya 4 rakaat sama. Itu ya, dimanapun kita berada, tata caranya sama, gerakan sama, bahasanya sama. Inilah yang membuat Islam ini rahmatan lil alamin. Buat kita semua, nggak ada bedanya. Bisa loh kita satu soft itu sama jenderal bintang 4. Oh ya bisa saja. Bisa saja Presiden sama pun nggak beca. masalah. Bisa saja sama orang yang sudah tua sekali atau muda sekali. Semua sama. Di mata Allah semua sama. Nggak ada agama seperti ini. Itu yang menjadi gerbang pembuka. Banyak sebetulnya. Banyak. Belajar 5 tahun itu melihat segala hal. Kritis. Makanya saya bilang sama teman-teman yang beragama bukan Islam ya. Saya bilang kalau kalian ingin tahu Islam, belajar kitab kalian. Saya bilang gitu. Kitab agama manapun, karena di semua kitab dan semua agama itu ada tentang Islam, ada tentang Nabi Muhammad. Ini yang selalu jadi masalah, yang selalu saya dianggap menyebarkan berita bohong lah, dicari polisi apa segala macam. Karena di media kan saya ngomong seperti itu. Dibilang ujaran kebencian, saya bilang enggak.
Kalau memang ingin tahu apa isi dalamnya, saya kasih tahu ini di sini, di sini, di sini. Mereka akan lihat sendiri. Tanpa perlu harus mereferensikan Al-Quran sebagai Iya. pedoman umat Muslim, Iya, nggak perlu. tapi cukup buka Alkitab mereka. atau kitab-kitab Kitab mereka. keyakinan masing-masing. Ada. Ada, dan itu disampaikan bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang Nabi Muhammad. Selama dia ingin belajar Islam untuk cari kebenaran, pasti dia ketemu. Kalau orang-orang belajar Islam hanya untuk cari pembenaran, dia akan terus melawan Islam. Tapi kalau dia niatnya untuk cari kebenaran, dia akan menemukan Islam. Hidayah ini kan petunjuk ya, kayak tadi, kayak tadi Mas Sigit di jalan tol itu kan, wah keluar Bekasi, lurus Bandung kayak gitu, itu kan petunjuk. Kita ikutin petunjuk itu, selesai sudah. Itu saja Islam, samina wa ata'na. Ikut, ini syariatnya, ini hukumnya, ini tata caranya, itu kita kerjakan. Apa yang Allah larang kita jauhi, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Yang kita mampu. Masya Allah. Yang kita nggak mampu, saya pernah waktu itu di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Oke. Itu salat tarawih baru selesai jam 11 malam. Wow, jam 11 malam ya? Salat tarawih. Dari mulai rangkaian kan, dari mulai buka puasa, maghrib, isya sampai tarawih itu jam 11 lewat malah. Karena yang dibaca 1 juz. Masya Allah. Iya, 1 hari 1 juz. Dan tetap rame. Iya, dan itu cuman 11 ya. 11 rakaat. Tapi sampai jam 11 malam. Ya karena setiap 1 rakaat tuh bacaannya ya tadi. Iya. Bahkan di sebelah saya orang tua sekali. Saya rasa umurnya udah 70-an lebih. Waduh, belum tentu sahabat rukun dan saya aja, kuat itu. Kita aja mungkin yang masih 30-an. Itu rasanya dengkul ini udah kayak pindah ke mata kaki. Beliau nggak, santai saja. Pulangnya saya tanya, Pak, tadi kita terawih lama loh Pak. Kok kuat Pak? Loh, memang adik nggak kuat tadi? Wah, udah sakit kaki saya. Itu bedanya. Bayangin saya diajarin sama orang tua. Bedanya gimana? Karena tadi saya sholat, niatnya karena Allah. Ya kan Bang Dewa, niatnya gimana? Ya itu, berarti saya capek, niatnya lain berarti. Loh, berapa banyak dari kita berusaha, wah kita mau sholat nih, kita mau khusyuk, betul nggak? Kita harus khusyuk, bismillah, mau khusyuk. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana semua itu. Handphone, waduh, itu tender menang nggak ya? Oh, itu relate banget sih itu. Gak tahu kenapa, setiap kita takbir, masuk semua pikiran. Ya nggak kepikiran jadi kepikiran ya? Itulah ujiannya. Kalau kita mulai semua dengan niat Allah, bayangkan zaman sahabat dulu. Banyak yang bilang itu, para sahabat sholat itu seperti batang kayu. Diam saja. Padahal Nabi waktu jadi imam, wah itu bukan Al-Ikhlas yang dibaca. Banyak-banyak semua. Kalau orang kita Indonesia kalau perlu Al-Ikhlas dibagi 2 kan. 2 rakaat ini Al-Ikhlas dibagi 2 biar pendek-pendek banget gitu. Nabi enggak. Surat panjang sekali. Ali Imran dibaca sama beliau. Surat An-Nisa dibaca sama beliau sampai selesai. Tapi sahabat itu nungguin, bahkan selesai sholat para sahabat tuh kebanyakan nangis. Ya Nabi Allah, nggak bisa kah kita sholat aja setiap hari? Jadi nggak usah berhenti sholat aja. Nggak bisa, ada waktunya. Nah sekarang selesai sholat, ya silakan kau kerjakan ibadah yang lain. Mencari nafkah, berdagang, atau mendidik anak-anakmu di rumah, atau mendidik istrimu, kerjakan semua. Karena apa yang kita kerjakan dunia ini ibadah. Makanya kalau berdakwah itu bukan kita jadikan dakwah sebagai profesi, tapi apapun profesi kita dakwah. Gampang. Paham. Iya, ini kayak teman-teman nih bikin baju kayak begini nih. Antum semua. Antum semua saudara aneh. Masya Allah. Bayangin, ini mantan preman yang bikin. Yang tadi saya bilang ekspresman pasar. Dia bikin seperti itu. Padahal mukanya serem-serem, Mas. Itu setan aja, jin aja yang ngelihat teman-teman di komunitas-komunitas seperti ini minder kayaknya. Karena sereman mereka, tapi kok mau dakwah? Lewat baju, nggak jadi ustadz, nggak jadi dai, nggak ceramah, nggak lewat baju. Bikin stiker-stiker kecil. Ayo bro, sholat jamaah di masjid. Wih keren. Dijual berapa? 3.000. Ada yang dikasih, dibagi. 3.000? Iya, ditempel di motor, di mobil, di helm. Orang baca jadi dakwah. Ya. Makanya Islam itu luar biasa. Makanya kenapa cinta sama Islam? Banyak faktornya.
Saya melihat kenapa Islam dimusuhi, kenapa Islam difitnah, kenapa yang urusan kejam semua Islam. Kenapa? Nah, situlah saya belajar. Dan Islam itu indah. Nggak ada tuh di Al-Quran ayat-ayat atau surat tata cara merakit bom, bahkan tata cara menyakiti manusia lainnya. Bahkan kalau di Quran sendiri, menyakiti satu orang manusia sama dengan menyakiti seluruh Umat manusia. Itu cuma ada di Islam. Kalian menyelamatkan satu manusia, sama saja pahalanya sudah menyelamatkan seluruh umat manusia. Cuma ada di Islam. Tapi waktu itu Bang Dewa menemukannya ketika sudah syahadat atau sebelum? Sudah syahadat. Oh, ketika sudah syahadat. Jadi kalau masa-masa sebelum syahadat, ini masa-masa pencarian. Oke. Jadi ngelihat, kenapa sih Nabi menikah dengan Aisyah yang umurnya masih muda? Nah, itu menjadi pertanyaan besar loh itu di kenapa komentar sholat kita begini itu. sih tabilalika? Kenapa tahiyatul begini? Kenapa gerakannya harus ruku, sujud, duduk, sujud? Kenapa harus seperti itu? Itu pencarian-pencarian seperti itu. Itu benar-benar sedetail itu? Iya, harus make sense dong. Kenapa kita muterin Ka'bah? Kenapa kita semua sholat menghadap Ka'bah? Semua. Kenapa harus ada Idul Kurban? Kenapa subuh 2 rakaat, kok zuhurnya 4, kok maghribnya 3? Nah, ini kan hal-hal yang tadi jadi tanda tanya kan, kok aturannya begini ya, aneh ya. Oke. Contoh, antum udah wudu nih Bang, Mas, udah wudu, terus kentut, kira-kira wudu lagi nggak? Wudu lagi. Yang dibasuh muka apa pantat? Muka. Nah, kenapa? Kan yang kentut pantat. Oke. Itu jadi pertanyaan waktu itu. saya sampai dulu saya simpelnya saya bilang, oke, lo kalau kentut, yang malu muka lo pantat lo. Ya muka lah. Muka, makanya basuh mukanya. Oke. Bayangkan, ini kita mau sholat ke masjid, masuk ke masjid ya, wudu. Anggaplah kita ganti bahasanya wudu, bersih-bersih. Oke. Sebelum masuk rumah ibadah kita bersih-bersih. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, wajar kan? Kan mau bersih-bersih, masuk kamar ibadah. Yang nggak wajar, ngapain bersihin hidung, bersihin kuping, kumur-kumur. Padahal kita nggak gigit-gigit karpet di dalam masjid. Iya. Kenapa? Mungkin karena ini value-nya, filosofinya kebersihan. Hikmah. Islam itu dibalik apapun ada hikmahnya. Kenapa kita minum tangan kanan? Kenapa harus bismillah? Selesai 3 tegukan, alhamdulillah. Kenapa? Hikmah. Yang kita belum tahu adalah semua hikmah yang ada di balik aturan-aturan syariat ini. Itu yang harus kita pelajari terus. Itu yang harus kita pelajari dan kita harus paham. Kalau sudah paham, ini ada hikmah di balik ini. Ada hikmah di balik ini. Ada hikmah di balik ini. Kita tidak akan pernah marah sama agama ini, tidak akan pernah marah sama Allah, dan tidak akan pernah menyalahi aturan-aturannya Allah. Pasti. Contoh, cerita lagi. Ada satu kampung. Satu kampung ini dikenal sebagai desa pengrajin bikin tape. Mereka bikin tape dari mulai dini hari, kemudian sampai subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh mereka berangkat ke pull truck, untuk diangkut tuh tape-tapenya sama penjual-penjualnya juga ke kota, ke pasar untuk berdagang. Setiap hari seperti itu. Suatu hari ada tukang tape setelah sholat subuh ketiduran. Akhirnya dia kesiangan. Nggak ikut dong rombongan. Buru-buru, dia tetap berusaha untuk ke pull truck itu, buru-buru lewat sawah apa segala macam sampai tapenya jatuh semua. Rusak, bayangkan tape jatuh di sawah. Gimana bahasanya? Rusak. Marah sama Allah. Iya, saat itu. Ya Allah, kenapa kau beri cobaan seperti ini? Anak istriku makan apa hari ini? Semua tapeku rusak, nggak bisa jualan, nggak bisa dagang, nggak bisa cari uang. Marah. Tiba-tiba siangnya datang orang. Pak, truk yang ngangkut tukang tape semua masuk jurang. Praktis di desa itu, tinggal dia tuh, pedagang tape. Hikmah bukan? Hikmah. Padahal awalnya dia merasa, wah ini kenapa jatuh hanya dia yang menjadi tidak mendapatkan rezeki. Yang lain teman-teman udah berangkat, kenapa saya belum? Makanya dulu zaman sahabat, kalau para sahabat punya masalah, punya ujian, nggak pernah curhat sama Nabi. Tapi giliran tidak ada ujian, baru curhat ke Nabi.
Anak-anaknya nggak diajarin pada nurut, baik, solehah, soleh semua. Istrinya nggak dididik nurut, rezeki nggak dicari, datang. Nggak pernah sakit, usaha apapun lancar, lurus saja nggak ada ujiannya, baru ngeluh ke Nabi. Kebalik ya itu ya kayak Kita bersin sedikit sekali kayaknya udah ngeluh aja. Wah, masak ayam gosong udah curhat di Facebook, di Instagram. Ngeluh aja. Padahal kenapa seperti itu? Karena para sahabat tahu hanya orang-orang beriman yang diuji sama Allah. Oke. Jadi kalau nggak ada ujiannya, nah mereka takut jangan-jangan Allah menilai mereka sudah tidak beriman lagi. Jadi kalau kita masih punya masalah, punya problem, ya namanya hidup ya. Kalau bersabar itu level 1. Oke. Level advance-nya itu bersyukur. Punya masalah, alhamdulillah. Saya punya guru. Beliau itu dakwah kemanapun setiap hari naik motornya. Naik motornya. Sejauh apapun. Ke Bogor, ke Cirebon naik motor. Suatu ketika dia ngisi di sebuah masjid, beliau ngisi di sebuah masjid, selesai mengisi kajian, motornya hilang. Aduh. Iya, kayak DKM masjid itu ngabarin, Ustadz, aduh ya Ustadz kenapa? Aduh minta maaf Ustadz, kenapa? Bilang kenapa? Motor Ustadz hilang. Apa kata Ustadz itu? Alhamdulillah. Ini tingkatannya udah advance sekali nih. Saya bingung, Ustadz kok alhamdulillah? Berarti tugas saya menjaga amanah motor itu sudah selesai. Oke. Nanti saya tinggal naik angkot kah? Atau mungkin nanti Allah kasih rezeki saya motor lagi atau bahkan mobil. Ya sudah, saya terima. Bayangkan kalau kita hilang, Allah. Jangankan motor, jangankan sandal aja, Bang. Wah, itu keselnya itu ya, luar biasa kan, itu. Itu yang ada dalam Islam itu. Bagaimana kita sudah belajar tentang Islam, kita makin meningkatkan dan mengembangkan iman Islam kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Selamat datang di Rukun Podcast.